Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, di kelompok 8 kali ini kita akan membahas tentang uang dalam sistem keuangan Islam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8. Yang pertama ada Noni Pradipta Devi, yang kedua ada Andrian, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Amalia Hermintias. Nah, akan membahas apa aja sih di materi tentang uang dalam sistem keuangan Islam kali ini. Nah, simak ya. Nah, yang akan dibahas kali ini yang pertama tentang sejarah munculnya uang, yang kedua tentang uang dalam pandangan pemikir Islam, lalu yang ketiga tentang pandangan Islam tentang uang, dan yang keempat tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam. Jadi, check this out. Masuk ke pembahasan pertama tentang sejarah munculnya uang. Jadi, gimana sih munculnya uang itu? Nah, uang itu muncul setelah adanya yang namanya sistem barter, atau pasti teman-teman sudah pernah dengar kan apa itu sistem barter? Betul sekali, yang ada di benak teman-teman. Jadi, sistem barter adalah barang ditukar dengan barang atau barang ditukar dengan jasa. Lalu menurut Syah Waliullah Ad-Dahlawi atau ulama besar asal India yang hidup pada abad ke-18 Masehi, pada zaman primitif, tahap primitif kehidupan rimba, manusia itu telah melakukan pertukaran secara barter, yaitu melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi barternya itu nggak hanya dengan barang, tapi bisa juga barang dengan jasa. Nah, lalu sistem barter ini merupakan sistem transaksi ekonomi yang pertama kali dikenal dalam sejarah perdagangan di dunia. Nah, ternyata selama menjalankan sistem barter itu banyak banget kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Kendala-kendalanya adalah yang pertama itu seperti sulit menemukan orang yang diinginkan. Yang kedua, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan. Jadi nilainya itu bisa jadi yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Jadi sulit untuk menemukan barang yang nilainya sama. Lalu yang ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Jadi sulit untuk menemukan orang yang mau menukarkan barangnya atau mau menukarkan dengan jasanya. Seperti itu. Lalu yang keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Misalnya kita butuh kambing tapi kita punyanya gula. Nah, bisa jadi untuk membarterkan gula dengan kambing ini tadi ya, nilainya nggak seimbang, terus bisa jadi orangnya itu nggak saling mau, nggak saling ridho ya. Kalau sekarang itu nggak saling mau, nggak saling ingin gitu. Lalu nggak bisa cepat juga karena tadi menunggu orang yang mau berbarter. Nah, ternyata untuk memudahkan kondisi yang rumit itu, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim dan ukuran harga suatu barang. Nah, dengan demikian, komoditas berharga seperti ternak diganti dengan logam seperti emas atau perak. Nah, logam mulia ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah logam adalah barang yang awet. Jadi mau dipakai sekarang atau 5 tahun kemudian masih utuh bentuknya, enggak berkurang enggak berubah, enggak gimana pun itu, enggak berubah atau enggak sobek atau apa, masih utuh. Nah, lalu yang kedua, bisa dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Maksudnya bukan dipecah tapi misalnya 5 dirham itu sama setaranya dengan 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham. Jadi 1 dirham dikali 5. Lalu yang ketiga, uang logam emas atau dinar dan perak atau dirham senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya, sehingga ekonomi lebih stabil dan inflasi bisa terkendali. Jadi nilai intrinsik dan nilai nominal nilai intrinsik dengan nilai nominal yang dikandung dalam dinar dan dirham itu sama. Misalnya 1 dirham, ya harga 1 emas senilai 1 dirham itu ya 1 dirham tadi. Seperti itu. Jadi kalau uang rupiah kan
beda tuh antara nilai intrinsik dengan nilai nominal, seperti itu. Nah, hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang nilai nominalnya nggak seimbang dengan nilai intrinsiknya atau nilai materialnya. Sistem ini rawan goncangan krisis dan rawan inflasi. Nah, yang dimaksud itu misalnya nih, untuk memproduksi suatu lembar uang 100.000, Bank Indonesia hanya membutuhkan uang senilai Rp5.000 aja, tapi kan nilai nominalnya itu kan 100.000, jadi nggak setara tuh antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya. Lanjut ke materi yang kedua tentang uang dalam pandangan pemikir Islam. Nah, beberapa tokoh pemikir Islam yang membahas masalah uang dalam kajiannya. Yang pertama adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan uang itu berfungsi sebagai media penukaran. Namun uang itu tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Lalu yang kedua adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, uang itu diibaratkan seperti cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang itu tidak mempunyai harga, tapi merefleksikan atau mencerminkan harga semua barang. Lalu selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimah dijelaskan bahwa kekayaan suatu negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, melainkan ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Nah, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan dan penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan supply and demand atau penawaran dan permintaan. Sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Nah, menurut Ibnu Khaldun ini, seperti dalam realitanya di suatu negara, kalau tidak salah ya, itu adalah negara Nigeria ya. Nanti kalau saya salah mau dibetulkan ya teman-teman. Nah, di negara Nigeria ini karena pemerintahnya itu berpikiran bahwa jika mencetak uang sebanyak-banyaknya maka semuanya akan kaya raya atau gak ada yang kemiskinan. Nah, justru karena tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya tidak diseimbangkan dengan tingkat produksi negara, pertumbuhan tingkat produksi, akhirnya terjadilah inflasi yang sangat tinggi. Nah, contohnya nih di Indonesia, di Pekalongan deh ya, harga satu bungkus nasi itu biasanya deh 5.000 atau 10.000 ya, 10.000. Nah, tapi di negara Nigeria yang inflasinya itu sangat luar biasa, hingga ratusan persen bahkan ribuan persen, itu untuk membeli satu bungkus nasi atau roti yang harganya di Indonesia 10.000, itu kalau di sana setara dengan 1 juta. Jadi untuk membeli satu bungkus nasi, orang-orang sana harus membawa uang senilai 1 juta. Nah, jadi banyaknya uang itu nggak ditentukan oleh nggak menentukan negara tersebut itu kaya, tetapi kekayaan negara tersebut adalah seberapa besar tingkat produksi di negara tersebut dan neraca pembayarannya itu positif atau negatif kayak gitu. Kalau di bahasa ringannya itu seberapa persen sih produk domestik brutonya daerah Pekalongan, terus negara Indonesia PDB tahun 2020-2021 itu meningkat atau menurun. Seperti itu. Yang keempat ya, menurut Syekh Waliullah Ad-Dahlawi tadi ya, ulama asal India ini, menurutnya salah satu kebijaksanaan atau wisdom yang dimiliki manusia adalah kebijaksanaan mengenai jual beli timbal balik, pembeli dan penjualan,
memberi hadiah, sewa menyewa, memberi pinjaman, utang, dan hipotek. Dengan kebijaksanaan inilah manusia menyadari bahwa pertukaran barang dengan barang atau barter tidak dapat memenuhi kebutuhannya seketika. Nggak bisa memenuhi kebutuhannya langsung gitu ya, secara baik, karena barter memerlukan syarat, yaitu kecocokan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan atau double coincidence of wants. Nah, sesuatu yang disebut uang itu harus dapat diterima masyarakat umum yang menurut Ibnu Miskawai harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat uang itu yang harus diterima oleh masyarakat umum, yang pertama, tahan lama atau durability. Jadi uang itu disimpan lama-lama pun enggak berubah nominalnya gitu. Lalu yang kedua adalah mudah atau convenience, mudah dibawa. Jadi kenapa kok sekarang ada uang kertas? Karena dulu misalnya nih kita mau bawa uang 100.000 dengan uang koin sama 100.000 dengan uang kertas, lebih mudah mana? Lebih mudah uang 100.000 dengan kertas. Jadi uang itu harus mudah dibawa kemana-mana. Nah, yang ketiga, tidak dapat dikorupsi atau incorruptibility. Lalu yang keempat, dikehendaki semua orang atau desirability. Jadi semua orang itu menghendaki uang tersebut. Misalnya Indonesia pakainya rupiah, ya harusnya semua orang Indonesia memakai dan setuju menggunakan uang rupiah. Lalu yang kelima, orang senang melihatnya, ya. Apabila di tanggal tua, muda, semua orang suka melihat uang. Siapa sih yang nggak suka uang? Gitu ya. Materi selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang uang. Di dalam ekonomi Islam, uang diartikan sebagai barang publik. Jadi semua orang bisa memiliki uang yang berlaku di negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang diartikan sebagai flow konsep, sementara modal diartikan sebagai stok konsep. Secara definisi, uang adalah benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpanan nilai semua barang. Dengan adanya uang, maka dapat dilakukan proses jual beli dari hasil suatu produksi. Jika dengan sengaja orang menumpuk uang atau tidak dibelanjakan, berarti uang tersebut tidak beredar. Hal ini sama artinya dengan menghalangi proses kelancaran jual beli produk-produk di pasaran. Jadi proses jual beli tidak dapat dipisahkan dari uang. Menurut Ibnu Taimiyah, itu beliau menjelaskan bahwa uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal serupa dikemukakan oleh muridnya, yaitu Ibnu Qayyim. Uang atau kepingan uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang. Dengan demikian, secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media pertukaran atau digunakan untuk transaksi. Yang kedua, berjaga-jaga atau investasi. Yang ketiga, sebagai satuan hitung untuk pembayaran. Uang merupakan suatu yang mengalir, flow konsep, dan ia sebagai barang publik atau public goods. Ya, berikut akan sedikit saya paparkan terkait uang sebagai flow konsep dan uang sebagai public goods. Yang pertama itu adalah uang sebagai flow konsep. Uang adalah sesuatu yang mengalir. Oleh karena itu,
Uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Untuk itu, uang digunakan untuk investasi di sektor real. Jika uang disimpan dan tidak diinvestasikan kepada sektor real, maka tidak akan mendatangkan apa-apa. Penyimpanan uang yang telah mencapai nisab dan haulnya menurut ajaran Islam itu akan dikenai zakat. Yang kedua, uang sebagai barang publik. Uang adalah barang untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai barang publik, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Di dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis diskon rate dalam menentukan harga atau bayar tangguh dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dibenarkan karena satu, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value atau nilai tambah ekonomis. Yang kedua, tertahannya hak si penjual, uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang atau jasanya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Dengan kata lain, selain itu ada beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan rujukan analisisnya, yaitu harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar dari harga yang dibayar sekarang. Adanya penahanan hak si pemilik barang. Asumsi ini merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Ibnu Husain Ibnu Abi. Fungsi uang dalam ekonomi Islam. Menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan modal. Uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Modal atau kapital bersifat stock konsep dan merupakan private goods. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi. Menurut ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga atau standar nilai. Hal ini sesuai dengan definisi uang yang dirumuskan Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku An-Nizam al-Iqtisadi al-Islami. Selanjutnya, diterimanya peranan uang ini secara luas dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter digolongkan sebagai riba fadl. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang. Kemudian, karena majunya peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad SAW menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter karena ada beberapa praktik yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kaum terbatas. Nabi menasihatkan agar menjual sebuah produk dengan uang dan membeli produk yang lain dengan harganya.
Fungsi uang sebagai satuan nilai atau unit of account, di mana uang berfungsi sebagai standar alat ukur atas suatu barang dan jasa, menimbulkan konsekuensi uang menjadi mempunyai daya beli. Uang dinar emas dan dirham perak akan tetap mempunyai daya beli apabila uang-uang tersebut masih tetap dalam standar kualitasnya. Kualifikasi dinar dan dirham klasik sesuai hukum Islam yang dibakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah emas 22 karat sebesar 4,25 gram dengan diameter 23 mm dan perak murni seberat 3 gram dengan diameter 25 mm. Sedang nisabnya masing-masing adalah 1 untuk dinar berbanding 10 untuk dirham. Untuk saat sekarang ini, standarisasi dinar dan dirham dilakukan oleh World Islamic Trade Organization atau WITO. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang telah kelompok 8 sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Lalu kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur atau kata yang kurang tertata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bila ada pertanyaan jangan lupa bertanya di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.